harus kita siapkan di sekitar kita ya. Dan bunga-bunga kecil-kecil seperti bunga matahari kecil. Tapi kan mereka tadi yang 2,5 kilo mencari makanan, itu juga yang mereka cari. Itu juga yang mereka cari, tapi mereka mungkin cari tempat yang nyaman ya. Iya. Kalau di pinggir-pinggir jalan mungkin ada mobil atau dia yang kurang nyaman, cari yang udaranya lebih bersih. Selamat datang di podcast Very Nice. Ketemu lagi Sobat UMKM dengan Very Nice, program yang membahas tentang UKM Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ini menginspirasi kaum wanita ya, wanita masa dulu kita ada Kartini. Nah sekarang lebih modern, ada Mbak Kartina atau Mbak Tina kita panggil. Nah, selamat siang Mbak Tina. Selamat siang Pak Ferry. Iya, boleh disapa dulu teman-teman UMKM seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman UMKM. Salam sukses selalu. Nah, Mbak Tina ini Kartini modern ya, Kartini modern yang tentunya juga berpikir seperti terinspirasi dari Ibu Kartini yang dulu ya, yang ingin ada kesetaraan gender. Dan yang mungkin juga di sini bahwa perempuan ini bukan hanya ngurus anak dan rumah tangga saja, tapi juga bisa mensupport dan membantu suami ya. Artinya akhirnya ya suami juga ikut seneng nih kalau udah di rumahnya bisa mensupport dan membantu gitu. Nah, boleh ngobrol-ngobrol Mbak Tina? Boleh. Pertama nih kita kenalan sudah ya, Mbak Tina sudah memperkenalkan diri. Nah ini pengalaman Mbak Tina nih sampai kenapa menjadi pengusaha wanita nih sekarang seperti sekarang ini. Kenapa tidak bekerja sih di dulu ya banyak ya lapangan pekerjaan untuk wanita di bank atau di mana gitu. Atau ya kalau sekarang kan suami juga bekerja ya di rumah aja gitu. Kenapa memutuskan untuk terjun di dunia usaha? Jadi dulu awalnya saya itu seorang ibu rumah tangga dan juga seorang karyawati di suatu instansi lah gitu. Yeah. Jadi karena di pekerjaan itu saya harus full day dari jam 7 pagi hingga jam 5. Jadi kurang waktu untuk keluarga, untuk suami dan anak-anak. Jadi mencari ide lah supaya bisa mengurus suami, bisa mengurus anak-anak, bisa ada di rumah, tetapi kita juga bisa menghasilkan gitu. Jadi penghasilan tetap ada walaupun tidak di kantor. Jadi seperti itulah. Jadi semuanya dapat. Jadi walaupun dari rumah tetap bisa menghasilkan ya, bisa menghasilkan sehingga juga di rumah tetap terurus, anak-anak juga tetap terpantau, suami juga terawat ya. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Jadi pengalaman usahanya Mbak Tina apa aja nih dari awal mula dulu nih? Jadi awal mula setelah memutuskan untuk berada di rumah ya, itu awalnya mulai usaha itu dari beternak. Beternak unggas waktu itu masih itik ya, itik atau bebek itu ya namanya, yang petelur. Itu di rumah kira-kira 2 tahun. Kenapa cuma 2 tahun? Karena waktu itu punya dedek bayi lagi, jadi terpaksa stop dulu. Karena kalau mengandalkan suami kan harus bekerja. Jadi waktu kita berkurang, jadi istirahat dulu. Kemudian setelah anak sudah bisa sudah bisa dibawa, ditinggal. Kalau sekali-sekali maksudnya kerja di rumah juga kan, masih beternak sapi lagi. Karena waktu itu ada yang menawarkan diri untuk ngasih modal. Jadi kita punya tanah yang tidak terlalu produktif. Jadi tanah itu kemudian ditanamin rumput. Jadi orang heran juga ngapa nanam rumput gitu kan. Jadi karena daripada ilalang mungkin lebih bagus rumput. Jadi rumput itu ditanam kenapa? Karena itu kan rumput nanti bisa untuk makan sapi. Jadi awalnya nanam rumput dulu, bukan beli sapi dulu. Jadi setelah rumputnya cukup untuk makanan sapi, baru kemudian sapinya yang datang gitu ya. Itu pun bukan modal kita sendiri, modal orang lain.
Orang yang menitipkan modalnya untuk diusahakan. Itu awalnya. Ya, berjalan waktu, kemudian di sekitar rumah itu pemukiman sudah padat, jadi mungkin lahan untuk, kalau sapi kan digembalakan sekali-sekali, jadi karena lahannya sudah tidak cukup lagi, akhirnya sapi pun diganti dengan usaha yang lain. Luar biasa ya. Jadi dari itik ke sapi. Nah, jadi terus berikutnya setelah itu kita dapat rezeki lah dari ini ya, dari sapi, karena sapi waktu itu sapi tidak bisa digembala di rumah. Akhirnya karena kita sudah punya modal untuk beli sapi sendiri, akhirnya sapi kita ini dititipkan ke tempat lain, tapi bukan di Sungai Penuh, di daerah Kayu Aros itu. Kayu Aros waktu itu beliau yang minta dikasih sapi untuk di Kayu Aros itu, di Sungai Asem, Sungai Asem namanya ya. Di situ kan banyak rumput, beliau juga untuk mungkin bantu kerjaan di ladang sapinya, jadi bagi hasil. Bagi hasil. Jadi punya saham di Kayu Aro ya, dari tapi sapi. Sekarang sudah nggak ada lagi, sekarang ada ganti lagi. Ada ceritanya. Jadi setelah sapi usaha apa lagi tuh setelah itu? Setelah sapi kemudian investasi ke tempat lain. Investasi ke perkebunan sawit. Tapi itu pun kebetulan karena ada keluarga yang mau beli lahan, kita diajak join. Jadi yang tidak banyak, tapi alhamdulillah sekarang masih tetap mengalir walaupun sedikit. Ya, luar biasa. Jadi udah mulai investasi di luar daerah juga dengan membeli sawit ya, lahan sawit. Nah, jadi mulai ini kan ada produknya nih sekarang. Ada produknya, ada kopi Ikhwan. Ada kopi Ikhwan, ada sabun kopi, ada parfum kopi. Nah, ini ada kemasan yang lain lagi. Ada ini juga yang kotak. Nah, ini kapan memulainya merintis kopi Ikhwan ini? Kalau kopi itu mulainya sekitar tahun 2016. 2016 kenapa terpikirkan untuk mengolah kopi? Karena di sekitar rumah itu kan banyak kopi dan kopinya itu tidak terawat gitu kan. Jadi kita juga punya kebun juga, tapi kopinya juga enggak terawat, kayak kok enggak maksimal gitu kan. Waktu itu memang harga kopi kalau biji memang enggak terlalu ekonomis ya, maksudnya untuk petani kayaknya bukan tanaman yang diharapkan untuk untuk bisa memenuhi kebutuhan gitu, cuman tanaman di pinggir-pinggir kebun aja. Di pinggir tanaman kebun sela lah ya. Tanaman sela, terus dia karena bisa tumbuh sendiri juga kopi ini kan, tidak terlalu manja dia. Tapi kalau kopi memang perlu perawatan gitu. Jadi melihat itu kayaknya gimana kalau kopi ini itu ditingkatkan nilai jualnya gitu. Ya karena tadi kalau kita jual Basah. bijinya tadi, biji basahnya tadi kurang ini ya, nilai ekonomisnya kurang. Kalau gitu basah waktu itu kayaknya tidak ada yang nampung. Kalau yang kering harganya murah. Untuk biji pun kalau kita jual ke gudang sangat murah. Jadi kalau dihitung-hitung harga produksi dengan yang kita harapkan hasilnya itu tidak memuaskan. Tidak sebanding lah, tidak. Jadi diputuskan untuk diolah. Kemudian karena ada teman juga yang dia membutuhkan pekerjaan kan. Dia butuh pekerjaan untuk mengolah kopi. Dia punya keterampilan untuk mengolah, tapi dia mungkin gak punya modal, mungkin ya sama kayak kita. Kita punya modal sedikit, beliau punya sedikit gitu. Jadi join aja. Dia punya keahlian untuk mengolah kopi, kita punya bahan kopinya, kita juga punya sedikit modal, kita kerjasama gitu. Jadi akhirnya inilah ya, jadi kopi Ikhwan ini. Ini udah kemana aja nih produksinya? Kalau yang rutin ke Jambi. Ke Jambi. Udah sampai Jambi nih, rekan-rekan di Jambi boleh. Kalau ada kopi Ikhwan nih asli dari Kerinci Sungai Penuh ya. Produksi dari Mbak Kartina.
Jadi itu kopi ya. Jadi kopi karena Mbak Tina melihat di lahan yang ada sekarang itu kopi ini banyak, tapi juga nilai ekonomisnya sangat kurang gitu ya. Kalau dijual biji basah maupun dijual dalam bentuk biji, sehingga meningkatkan nilai jualnya menjadi sebuah produk yang sudah dikemas dengan baik seperti ini. Akhirnya nilai jualnya lebih baik gitu. Alhamdulillah. Ini dari tahun 2016 ya sampai sekarang nih masih menjadi kopi yang kopi pilihan lah yang baik untuk Sungai Penuh Kerinci maupun di Provinsi Jambi. Dan juga saya dengar Mbak Tina juga sekarang udah launching lagi nih, ada produk lagi ya, produk baru yaitu kopi ini ya madu ya, boleh ya, tengok ini madu Nirwana. Nah ini gimana nih, ini madu beneran atau air gula direbus dipanaskan dimasukkan ke sini? Nah ini gimana kira-kira? Ini ceritanya. Ini madu asli ya tapi ya? Alhamdulillah asli. Ceritanya agak panjang, boleh mundur dulu ya. Boleh. Jadi ini namanya madu dari jenis lebah Apis cerana. Jadi mulai kenalan dengan lebahnya ini, lebah penghasil madu yang namanya Apis cerana ini itu dari kebun kopi juga. Jadi ketika musim bunga kopi itu kan warnanya putih, aromanya wangi, gitu kan. Kita pun senang kalau di kebun itu kan. Jadi ketika menikmati keindahan bunga kopi nih, bunga kopinya wanginya juga enak. Tapi ada yang berterbangan di sekitar bunga kopi itu. Banyak. Terus pernah juga digigit. Sering juga kadang kita bantu suami kerja, juga lagi kerja kok rame-rame gitu, kayak seperti dikerubuti gitu, takutnya nanti jangan-jangan ini menyerang gitu kan. Jadi dari situ terus tanya-tanya sama PPL kopi, waktu itu ada Pak PPL kopinya kan. Terus dikasih tahu, oh itu namanya lebah itu lebah madu. Terus gimana ini caranya supaya dibasmi? Oh janganlah kalau dibasmi sayang kan ya. Terus ketemu sama Pak Urip Ashari, waktu itu dia PPL dari Dinas Kehutanan kan. Dia kasih tahu waktu itu memang beliau sedang gencar-gencarnya untuk membudidaya lebah madu. Ternyata lebahnya itu sama, lebah yang sama. Kemudian dikasih tahu juga bahwa nilai jualnya juga lumayan kalau kita tahu caranya gitu. Jadi dari itu kemudian kami diajak bertemu sama Ibu Nenek Susanti. Sekarang ini masih beliau menjabat sebagai kepala UPTD KPHP Unit 1 Kerinci, Ibu Nenek Susanti. Kami diajak ke kelompok tani yang di Sukopangkat. Di sana diperlihatkan sudah ada kelompok tani yang sudah maju, sudah bisa membudidaya dan sudah menghasilkan madu. Kemudian diajak juga ke Kayu Aro, ada kelompok tani juga yang beliau juga sudah banyak menghasilkan madu. Tapi dengan ini, kalau di Kayu Aro kan banyaknya teh ya, sama tanaman kebun. Itu. Kemudian diajak juga diikutkan untuk pelatihan oleh Dinas Kehutanan itu di daerah Tamiai. Itu kegiatannya itu langsung ke lapangan. Jadi ya ke kebun-kebun semak-semak gitu. Ya itu langsung praktek ya. Ya, itu di hutan kemasyarakatan di Tamiai itu. Di Tamiai. Luar biasa. Jadi ada mentornya yang mendampingi dari Dinas Kehutanan ya Provinsi Jambi. Ini apakah pribadi-pribadi atau kelompok yang di pelatihan ini? Kalau untuk pelatihan itu sudah jadi kelompok. So, kita sudah membentuk kelompok tani hutan kalau ada yang di Sungai Penuh. Jadi kalau sekarang ini untuk produksinya ini atas nama kelompok tani atau pribadi ini? Ini masih kalau namanya kelompok tani Nirwana, ini kelompok tani Nirwana yang gitu. Kalau budidayanya sekarang masih pribadi-pribadi, tapi nanti kelompok tani ini rencananya kelompok tani ini yang akan membantu pemasaran, untuk membantu pengemasan. Pokoknya di dalam kelompok tani ini nanti yang mencari solusinya gimana nanti ini supaya bisa lebih berkembang. Iya. Berarti ini kelompok tani hutan ya? Kelompok tani hutan.
Jadi untuk apakah untuk produksi ini sekarang ini dari satu ibu aja atau dari kelompok tani ini berkontribusi untuk menghasilkan madunya ini tadi? Kalau yang sekarang yang lebih banyak masih dari beberapa orang, ada 3 orang. Kalau 3 orang dalam bulan kemarin, sekarang sudah ada 6 orang yang sudah berkontribusi ya? dalam satu kelompok tani. Yang lainnya kan masih belajar, masih baru kenalan, masih ragu-ragu. Tapi yang sudah tahu dan sudah teredukasi ini yang memberi semangat kepada yang lain. Pun tadi keluar kelompok pun kalau mau belajar boleh. Boleh juga ya. Boleh. Jadi produksinya berapa harian kah atau mingguan atau untuk mengumpulkan ini tadi madunya tadi? Kalau lebah jenis apis cerana yang ini bisa bulanan. Oh jadi sebulan sekali dipanennya ya? Bisa. Itu tergantung nanti apakah si lebah ini dalam satu koloni sudah menghasilkan banyak madu, sudah layak panen atau belum, nanti bisa dicek. Tapi biasanya 1 bulan sudah bisa. Tergantung juga nanti vegetasi di lingkungan kita masih bagus enggak, menghasil nektar enggak lingkungan kita kan. Kalau masih bagus, nah kalau yang lingkungan kita gersang, tidak ada tanaman penghasil nektar atau bahan baku madu, mungkin sedikit. Oh, jadi indikatornya kalau lingkungan kita masih bagus, masih dia asri. Masih asri lah, ininya banyak ya, madu yang dihasilkannya banyak. Tapi kalau indikasinya dia sedikit, berarti udah mulai lingkungan sekitar kita. Karena dia mencari mencari makanannya itu jarak berapa madu dengan apa yang tempat kita budidaya tuh? Dari tempat koloni tempat kita budidaya itu si lebah bisa terbang hingga 2,5 kilo. 2,5 kilo. Berarti bisa jadi indikasinya kalau sedikit 2,5 kilo tadi kurang ini ya. Berarti solusinya bisa pindah rumah nanti ya. Bisa pindah rumah, bisa pergi semua. pindah peternakannya aja ya, rumahnya nggak pindah. Nah, jadi mungkin dari misal dari ibu nih aja, dari Mbak Tina nih, ini menghasilkan berapa banyak kira-kira? Kalau per bulan kemarin sudah kita cek ya, sekitar 2 kilo per bulan bisa. 2 kilo itu berapa liter gitu? 2 liter? 2 kilo itu 1,5 liter mungkin. 1,5 liter. Ya, soalnya masanya lebih berat ya kalau madu. 1,5 liter. Jadi nanti digabungkan dengan rekan-rekan yang lain, baru di packing. Kalau rekan-rekan yang lain dia mau pakai konsumsi sendiri ya nggak apa-apa, atau dia mau jual sendiri nggak apa. Tapi kalau dia merasa sudah banyak dan ingin dibantu penjualannya, bisa ke kelompok. Karena kalau yang baru-baru kan inginnya aku nyicip dulu, ya untuk konsumsi sendiri dulu. Nanti kalau kabar lebih, kalau ada yang mau beli baru dijual. Kalau sekarang nih kemana aja nih ininya? Ini penjualannya, pemasarannya? Penjualannya masih dalam kota, soalnya penuh. Ada sih permintaan dari luar, tapi kan mereka maunya banyak. Kita belum bisa terlalu banyak. Jadi masih tahap pengembangan. Iya, masih dikembangkan. Jadi yang dibutuhkan untuk tahap pengembangan ini apa nih? Lahannya lebih luas kah? Atau rencana ke depan nih, strategi Mbak Tina nih, mau memperluas lahan secara pribadi atau mau ngajak lingkungan sekitar untuk sama-sama, ayo loh ini menguntungkan loh gitu kan? Kalau nambah untuk pribadi nggak? Kalau lebah ini bagusnya kerjasama atau mengajak teman yang belum tahu jadi tahu, yang mau belajar, kita sama-sama belajar, kita sharing, kita berbagi ilmu. Kalau bisa dikembangkan di rumah masing-masing atau di lahannya masing-masing. Dan ini nggak repot ya ngurusnya? Insya Allah nggak repot, tapi ada ilmunya. Ya, nggak harus setiap hari kalau misal tanaman kan dipupuk, disiram atau apa gitu. Nah kalau ini nggak perlu seperti itu. Nggak, kalau lebah ini dia bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi cuma nyiapin tempat aja ya? Tempatnya harus bersih, harus cukup pakannya gitu. Kalau si lebah ini mulai dia keluar dari kepompong, dia sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi pakannya itu apa yang kita siapkan? Kalau lebah ini dia membutuhkan nektar. Nektar itu adalah getah manis yang keluar dari tanaman. Kemudian dia juga membutuhkan polen. Polen itu serbuk sari jantan bunga-bunga itu yang serbuk-serbuk sari yang di pucuk-pucuk bunga.
Kemudian dia juga membutuhkan resin. Resin itu dari getah pohon-pohonan seperti dari pohon mangga itu ada getahnya kan. Pinus juga bisa. Mangga, pinus, terus tanaman yang lainnya. Yang terakhir itu ada dia membutuhkan air. Airnya air yang bersih. Jadi kalau rumah kita bersih, banyak pohon-pohon penghasil nektar. Kalau yang di tempat saya ini yang favorit makanan lebah itu pohon kaliandra. Pohon kaliandra, juga banyak pohon pinang dekat-dekat rumah. Ada pohon kelapa, di dekat rumah juga ada banyak pohon mangga, ada tanaman buah-buah lain seperti rambutan. Gitu. Iya. Di sini sama mungkinnya vegetasi dengan yang di Oh jadi itu yang apa namanya di sekitar kita harus kita siapkan di sekitar kita ya. Dan bunga-bunga kecil-kecil seperti bunga matahari kecil. Tapi kan mereka tadi yang 2,5 kilo mencari makanan itu juga yang mereka cari. Itu juga yang mereka cari. Tapi mereka mungkin cari tempat yang nyaman ya. Iya. Kalau di pinggir-pinggir jalan mungkin ada mobil atau dia kurang nyaman, cari yang udaranya lebih bersih. Oke. Wah luar biasa. Jadi ini juga bisa menginspirasi ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu rumah tangga bahwa ternyata dari rumah pun kita bisa menghasilkan. Ini ukuran berapa nih? 100 mili. 100 mili dengan harga 40.000. Nah, 100 mili 40.000 yang dihasilkan sebulan tadi bisa 2 kilo kurang. 2 kilo kurang itu atau baru 1,5 liter ya, 1.500 liter. Ini berarti 40.000 dikali 15. Nah, itu cuma diam aja, tinggal diambil dipanen. Nah, itu bisa menghasilkan kurang lebih seperti itu. Ini luar biasa. Jadi ini juga bisa menginspirasi bukan hanya sobat muda tapi juga ibu-ibu di rumah. Ternyata bisa loh kita menghasilkan sesuatu. Yang penting kita mau melakukannya, dan juga kalau kita amati Mbak Tina tadi dari awal, semua usahanya itu dimulai dari sekitarnya gitu ya. Pertama tadi itik karena melihat ada punya halaman ya. Kedua juga tadi sapi ya, juga memanfaatkan halaman ya, artinya mempersiapkan rumputnya dan juga nanti baru sapinya gitu ya. Dan yang berikutnya juga tadi kopi juga berawal dari melihat bahwa di potensinya di sekitar rumahnya dan kebunnya di ladangnya, kopi ini kurang terawat dan harga jualnya kurang bagus gitu ya. Kalau dijual sebelum diolah menjadi kopi seperti ini. Akhirnya beliau olah menjadi sebuah produk dengan kemasan yang baik dan juga punya nilai jual yang tinggi akhirnya. Dan terakhir beliau juga melihat potensi dari tanaman kopi itu sendiri ternyata banyak dikerubuti oleh lebah tadi. Dan ini beliau dengan jeli juga melihat lagi ini menjadi sebuah peluang, dan muncullah produk Madu Nirwana. Nah ini sobat UMKM, ternyata memulai usaha itu bisa dari sekitar kita ya. Kita melihat potensi sekitar kita dan itu bisa menjadikan sebuah produk yang punya nilai jual tinggi seperti ini. Ini luar biasa. Tapi sekarang Mbak Tina, kalau untuk ke depan apalagi nih, mau ada produk lain kah atau mau fokus nih untuk mengembangkan kopi ihwannya dan Madu Nirwananya nih? Saya masih punya impian. Ya. Jadi ternyata lebah madu itu banyak jenisnya. Ada satu lebah penghasil madu yang ternyata tidak bersengat. Tidak bersengat berarti aman kalau ditaruh dekat rumah atau kita punya anak atau dekat lingkungan yang agak sedikit padat penduduk. Di sini kan dekat-dekatan. Itu tidak bersengat. Dan lebah ini harga jual madunya itu lebih mahal ya, lebih tinggi. Lebih tinggi. Di samping itu dia juga penghasil propolis. Jadi kita tahu propolis itu adalah bahan baku untuk medis ya. Jadi kalau bisa, saya sudah ajukan mau kerjasama dengan unit usaha di BUMDes Desa Alduri, namanya BUMDes 5 Dusun. Jadi saya di situ mau pegang satu unit usaha ini. Lebah madu namanya stingless bee, lebah tanpa sengat. Jadi lebahnya tanpa sengat dan hasil madunya lumayan.
Nanti kalau bisa kita dikasih ilmu lagi untuk bagaimana caranya mengolah propolis. Jadi kita propolis yang saya dengar itu harganya sangat mahal, banyak dibutuhkan banyak orang. Kenapa kita tidak bisa mengolahnya? Iya, iya. Itu saya ingin seperti itu. Tapi awal-awal ini saya mau edukasi tetangga dulu. Yang ini ya? Bukan yang tanah yang habis cerana, yang bersengat mungkin bapak-bapak yang gemar yang suka memang madunya banyak, tapi dia bersengat masih ada di tangan. Iya, iya, iya. Hal yang stainless steel ini lebih sederhana. Oh, oke. Lebih sederhana dan insya Allah ibu-ibu bisa. Jadi ada madu yang tanpa sengat ya. Ada. Ya, tanpa sengat itu ternyata dia punya manfaat yang lebih banyak ya, menghasilkan propolis juga gitu ya. Nah kalau yang sekarang nih madu yang yang sekarang ini, dia khasiatnya apa aja nih? Untuk secara medis kah atau untuk kesehatan? Kalau di agama kita ya, agama Islam itu di surah An-Nahl sudah di. Ya. Nah, jadi madu itulah asifah. Jadi obat untuk semua jenis penyakit ya. Jadi nanti bisa diserah apa aja ya penyakit yang bisa cara pemanfaatannya. Insyaallah ya. Luar biasa. Ini satu lagi nih pertanyaan untuk Mbak Tina nih. Satu lagi nih, biasanya kalau Mbak Tina nih punya kesempatan dilahirkan kembali gitu kan. Mbak Tina mau memilih jadi apa gitu? Apakah jadi PNS seperti suami, ataukah menjadi karyawati, wanita karir, ataukah menjadi seorang pengusaha seperti sekarang ini? Saya ingin jadi saya sekarang ini aja. Wah, sudah sangat bersyukur ya. Sudah sangat bersyukur. Alhamdulillah. Oke, mungkin terima kasih Mbak Tina atas bincang-bincangnya pada hari ini. Dan biasa di kami ada cindera mata nih Mbak Tina. Cindera matanya ada kaos ya, dari Very Nice. Mungkin nanti suaminya atau anaknya yang laki-laki bisa pakai. Ya. Saya terima. Sangat very nice. Dan kami berharap impian Mbak Tina tadi menginspirasi banyak orang bisa terwujud, karena memang itulah yang kita harapkan dari Kartini modern yang ada pada saat ini, bisa membawa banyak manfaat bagi masyarakat di sekitarnya, dan mungkin bukan hanya sekitarnya tapi sekota Sungai Penuh, bahkan Kabupaten Kerinci, bahkan mungkin Indonesia. Dan mudah-mudahan semua impiannya bisa terwujud dan produknya juga semakin laris dan semakin sukses dan juga semakin digemari. Dan saya berharap juga nanti muncul lagi produk-produk apalagi nih ya, selain sabun ada pewangi, mungkin parfumnya bukan hanya untuk mobil tapi untuk manusia juga, untuk orang juga nanti bisa diinikan. Tapi ini luar biasa karena pengembangan produk seperti ini kita di daerah ya Kerinci dan Sungai Penuh ternyata punya potensi ya Mbak ya, tidak kalah lah dengan daerah lain. Yang penting sekarang adalah kita butuh inovasi ya, inovasi terhadap produk-produk. Dan satu lagi yang saya amati dari pembicaraan kita tadi, Mbak Tina ini tidak mempermasalahkan masalah modal, tapi justru lebih penting ilmu ya. Apa-apa tuh ilmu. Tentang kopi, Mbak Tina selalu bilang ilmunya yang penting. Kita bicara madu, Mbak Tina bilang ilmunya. Nah, tadi yang ketiga ada satu lagi, madu jinak tadi yang tanpa sengat. Ilmunya juga yang ingin beliau cari. Jadi ternyata modal bukan segala-galanya, tapi yang penting adalah ilmunya dulu gitu. Dan modal bisa mengikuti nanti. Ini luar biasa, dapat pencerahan banyak dari Mbak Tina dan tentunya juga bermanfaat buat sobat UKM semua. Jadi Mbak Tina yang sudah banyak menginspirasi ini tentunya juga saya harapkan bisa menambah motivasi buat teman-teman gitu. Kira-kira apa pesan-pesan Mbak Tina untuk teman-teman UKM? Jadi pesan saya untuk teman-teman UKM agar selalu berinovasi dan menambah wawasan, menambah pengetahuan dari produk yang dihasilkan, dan menambah selalu berinovasi.
berinovasi mengikuti zaman juga. Nah, misalnya Berinovasi dan ilmu ya. oh iya, menambah tentang produk. Nah, itu. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman ya, ilmu dan juga selalu belajar untuk juga menciptakan inovasi-inovasi terhadap produk-produk. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.